kami hormati Ustaz Zulfajar Najib Haddad, Eskom Eskom. Yang kami hormati Kepala Bidang Perencanaan dan rekan-rekan sekalian yang sama kami hormati pula. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmat dan ridho-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan dan kekuatan untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka Puja 10 di awal tahun 2023. Sama-sama untuk Puja 10 di awal tahun 2023. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Ibu Kepala Badan untuk memberikan arahan kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita kalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita teman-teman BKPSDM bisa berkumpul bersama, kompak terus, kerjasama terus. Kita merupakan tim yang solid dari awal dan hingga akhir nanti. Tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW karena telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam terang benderang. Yang saya hormati Pak Ustaz Zulfajar Najib Haddad, Eskom Eskom, teman-teman sekalian, Kabit Subkoordinator dan teman-teman semua di DKPS yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya mudah-mudahan panjang umur. Amin. Amin. Saya doakan yang menjawab salam saya mudah-mudahan hajatnya di tahun 2023 dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya doakan yang menjawab salam saya yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan di tahun 2023 insyaallah. Amin. Pak yang ketiga ini banyak nih. Mudah-mudahan saya kita jodoh terbaiknya. Amin. Saya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallah. Yang kami hormati Ibu Kepala BKD, Pale-Pale,
yang kami hormati Bapak Kabid, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin wal hadirat, yang tidak sempat kami sebutkan nama dan gelarnya maupun jabatannya. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar tak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini di hari kedua di tahun 2023 ada hal yang menarik di tahun ini karena hari dan tanggal itu sesuai. Ahad dalam bahasa Arab itu adalah satu. Jadi kemarin itu tanggal 1 juga Ahad dan juga bulan 1. Hari ini adalah hari kedua, maka disebut dengan Isnin atau Senin. Besok hari ketiga bahasa Arabnya Selasa, hari Selasa. Hari keempat Rabi, Khamis, hari kelima Kamis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di awal tahun 2023 ini menjadi energi bagi kita senantiasa bermuhasabah diri dan memperbaiki kualitas diri insya-Allah. Satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang duduk bermajelis mendengarkan pesan-pesan agama, maka fadilahnya sama dengan apabila dia sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi dulu kita sejenak ini kita sudah mendapatkan fadilahnya sholat sunnah 1000 rakaat. Nabi lagi mengatakan dalam sabdanya, barang siapa yang duduk mendengarkan pesan-pesan agama, maka fadilahnya sama dengan apabila dia mengiringi 1000 jenazah. Insyaallah. Nabi mengatakan barang siapa yang duduk dengan tawadjuh mendengarkan pesan-pesan agama, mendengarkan kalimat-kalimat tauhid, mendengarkan ayat-ayatnya Allah, hadisnya Rasulullah, maka fadilahnya sama dengan apabila dia menjenguk 1000 orang sakit. Kira-kira pernah kita jenguk 1000 orang sakit, Pak? Sudah pernah? Belum pernah? Dan boleh kita itu pernah. Jadi alhamdulillah insyaallah kita sudah mendapatkan 3 keutamaan. Pertama tadi keutamaannya sama dengan apabila sholat sunnah 1000 rakaat. Yang kedua, fadilahnya sama dengan apabila kita menjenguk 1000 orang sakit. Dan yang ketiga sama fadilahnya dengan mengantarkan 1000 jenazah insyaallah. Salam dan taslim semoga tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mari kita sama-sama salawat zikir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mari bersabda perbanyak oleh salawat. Wassallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang bersalawat kepada satu kali, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada sebanyak 10 kali insyaallah. Baik Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu Pak Bu, Allah bersumpah demi waktu sebanyak 5 kali. Yang pertama Allah bersumpah demi waktu subuh. Was-subhi idza tanaffas. Yang kedua Allah bersumpah di waktu duha, wad-duha, seperti waktu yang saat sekarang ini kita lewati. Kemudian yang ketiga Allah bersumpah di waktu siang, wan-nahari idza tajawaza. Yang keempat Allah bersumpah di waktu asar, wal asri innal insana lafi khusr. Dan yang kelima Allah bersumpah di waktu malam, wal laili idza yaghsha. Ulang lagi, berapa kali Allah bersumpah? 5. Yang pertama tadi waktu subuh, was-subh idza tanaffas. Yang kedua waktu duha.
yang ketiga siang, yang keempat sore, yang kelima malam. Memberikan pemahaman bagi kita semuanya untuk senantiasa menghargai yang namanya waktu. Karena yang namanya waktu itu tidak dirasa. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Saat sekarang ini kita sudah berada di awal tahun 2023. Dan sebentar lagi, kurang lebih 78 hari lagi, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tanggal 23 bulan 3 tahun 2023. Masya Allah, tanggal cantik. Kalau ada bapak-bapak yang bingung boleh pilih tanggal cantik. Jadi waktu tidak terasa. Makanya dengan 5 waktu yang Allah berikan kepada kita dari subuh sampai malam ini dipergunakan sebaik-baiknya. Khasirul musawwifun. Ingatkan kepada kita. Bahkan Nabi mengulang-ulang sebanyak 3 kali. Khasirul musawwifun. Rugilah mereka yang menunda-nunda waktunya. Rugilah mereka yang menunda-nunda waktunya. Rugilah mereka yang menunda-nunda waktunya. Makanya waktu yang Allah berikan kepada kita ini tidak ada lain kecuali bagaimana kita mempersiapkan bekal atau amal-amal saleh. Baik Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Dari 5 waktu yang saya sebutkan tadi, ada di antara kita ini manusia mempergunakan 5 waktunya ini dengan 3 golongan. Golongan pertama, ada orang di antara kita ini mempergunakan waktunya mulai dia bangun dari tidurnya, bangun sholat subuh, niatnya lillahi. Dia mandi, dia keluar dari rumahnya, niat bekerja lillahi. Dia ke kantor, melaksanakan tugasnya, niatnya lillahi. Dia menuntaskan segala urusan-urusannya lillahi. Pulang dari kantor ke rumahnya lillahi. Bahkan ketika dia ingin tidur lillahi. Bukan kita minta sama Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salat, sesungguhnya salatku, wa nusuki segala urusan-urusanku, wa mahyaya hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Tujuannya lillahi rabbil alamin, hanya beribadah kepada Allah. Ada juga golongan yang kedua, memanfaatkan waktunya ini menyelang-nyelingi antara ibadah dan maksiat, antara maksiat dan ibadah. Di subuh harinya dia beribadah, di siang harinya dia kumat. Di siang harinya mungkin dia beribadah, di malam harinya dia kumat, menyelang-nyelingi antara maksiat dengan ibadah dan maksiat. Tapi ada juga orang memanfaatkan dari 5 waktunya dari subuh sampai malam. Mulai dia bangun dari tidurnya, dosanya. Dia keluar pergi bekerja, dosanya. Dia ke kantor, dosa. Pulang dari kantor, dosa. Bahkan ketika dia tidur, dosa. Wa'alaikumsalam. Makanya Bapak Ibu, waktu ini sebenarnya ada 3 dimensi yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, dimensi masa yang lalu atau masa lampau. Kata Allah Ta'ala mengatakan, lan tarji al-yawma allati madat. Hari yang telah berlalu, hari lampau itu tidak akan bisa kembali lagi. Makanya masa lalu itu, saya bilang lagunya anak muda, masa lalu biarlah masa lalu. Tadi disebutkan sama Pak Ibu Kepala bahwa masa lalu yang pernah kita lewati beberapa tahun yang lalu, ya, banyak suka dan duka. Maka bisa saja dengan masa lalu yang mungkin pernah kita lewati banyak dosa dan kemaksiatan. Maka dengan masa lalu kita perbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Jadi salah satu cara untuk melebur daripada dosa-dosa masa lalu, maka terbanyaklah kita beristighfar. Nah, ingatkan kepada kita, barang siapa yang beristighfar 1 kali,
maka akan didudukkan dosa-dosanya sebanyak 70. Ya, maka perbanyak kita istighfar. Nah, jadi banyak itu versinya istighfar Bapak Ibu. Ya. Ada sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka ibnu abidik. Ustaz, panjang sekali, kalian pendek-pendek ada. Halo. Oke, lanjut. Jadi ada versi istighfar yang kayak tadi, yang panjang. Ustaz, ada yang pendek-pendek ada. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ustaz, ada yang pendek ada. Astaghfirullahalazim wa atubu. Ada yang pendek Ustaz ada. Astagfirullah. Ada yang pendek Ustaz ada. Astaga. Tidak ada astaga dalam Quran ya. Dalam kadang-kadang kita ini ya salah kirim nanti chat lebih astaga ya. Bahkan ada kadang-kadang menambah astaga naga. Baik Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala. Jadi dimensi masa yang lalu. Yang kedua, masa yang Allah berikan kepada kita, waktu yang Allah berikan kepada kita adalah masa sekarang. Ya. Jadi masa yang lalu mustahil dia akan bisa kembali lagi. Maka dengan masa sekarang yang Allah berikan kepada kita, maka ini yang kita ambil kesempatan untuk memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling minimal kita diberikan nikmat umur, ya, nikmat kesehatan. Seorang ulama aku pernah mengatakan, ya, untuk bagaimana kita ini mensyukuri nikmat Allah, ulama mengatakan paling minimal cobalah kita datangi 3 tempat ini. Yang pertama, kata ulama, fatamasya ila mustasqa. Cobalah kita ini lewat depan dari rumah sakit. Ya. Entah adakah keluarga di dalam atau tidak ada, kalau kita lewat, coba kita dalam dulu. Begitu banyak orang sekarang ini saudara kita yang di rumah sakit terbaring kaki terbujur, apa yang minta kepada Allah? Ya Allah, berikanlah kesembuhan. Ya Allah, berikanlah saya kesehatan. Alainya kasih awatan, alainya kasih atakar. Ya. Dan kita yang alhamdulillah kita diberikan nikmat kesehatan. Apalagi yang kedua kata ulama, fatamasyaw ilal qabr. Kalau kita mau coba mengukur nikmat yang Allah berikan kepada kita, coba kita kalau kita lewat depan kuburan, ya, halo Pak Bu, lewat depan kuburan, ya. Kata ulama, coba renungi. Begitu banyak saudara kita saat sekarang ini yang ada dalam kuburnya, apa yang diminta kepada Allah? Maka dalam Al-Quran dia ingin pulang kembali ke dunia untuk beramal soleh. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Apa yang diminta kepada Allah? Rabbana abasarna, ya Allah, abasarna, mataku sudah melihat, wa sami'na, telingaku sudah mendengar, farji'na na'mal salih. Kasih saya kesempatan ya Allah. Untuk apa dia minta kembali kesempatan? Na'mal salih. Ya. Makanya kita ini dianjurkan untuk senantiasa banyak berziarah kubur. Supaya kenapa Ustaz? Supaya banyak ingat kematian. Berapa kali ziarah kubur Pak dalam setahun? Ya, 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Dan kitab Kasyfus Syubhat dijelaskan, kalau kita seorang anak ingin menunjukkan bakti kepada orang tua paling minimal setiap hari Jumat, ya, untuk berziarah kubur. Dan bahkan kata ulama yang paling afdal itu malam Jumat jam 12 malam. Bisa jadi. Jadi begitu banyak orang sesekali kuburnya apa yang minta ke dunia untuk beramal soleh. Dia tidak minta lagi pangkat untuk jabatan. Dia tidak minta lagi popularitas. Dia tidak minta lagi kaya, apa yang minta untuk beramal soleh. Kemudian yang ketiga kata ulama, kalau kita mau melihat begitu banyak ini yang Allah berikan kepada kita, fatamasya ila sijin. Cobalah kita kalau lewat di depannya penjara, begitu banyak mungkin saudara kita yang diuji oleh Allah, ya, masuk ke dalam judi penjara, apa yang diminta kepada Allah?
nikmat kebebasan. Misal sekarang ini alhamdulillah Allah berikan 3 sekaligus kepada kita. Yang pertama nikmat kesehatan, yang kedua adalah nikmat waktu luang, dan yang ketiga adalah nikmat kebebasan. Makanya ketika kita dikasih nikmat oleh Allah tidak ada lain kecuali alhamdulillah ala kulli hal. Kira-kira saya mau tanya Ki, yang lebih banyak mana yang Allah kasih kepada kita, musibah atau nikmat? Banyak nikmat. Ya. Saya mau tanya kita, kira-kira yang mana lebih banyak Allah kasih kepada kita, sehat atau sakit? Sehat. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Makanya kalau kita dikasih oleh Allah berupa nikmat, tidak ada yang pantas untuk keluar dari lisan kita adalah alhamdulillah. Naik jabatan kita, alhamdulillah. Naik rezekinya tetangga, alhamdulillah. Beli mobil baru teman, alhamdulillah. Suami makin sayang sama istri, alhamdulillah. Istri makin sayang sama suami, alhamdulillah. Suami tambah istri, dua suami. Jadi ini apa ini? Jadi masa sekarang ini yang Allah berikan kepada kita dipergunakan sebaik mungkin. Ya, paling minimal mensyukuri nikmat umur, nikmat kesehatan. Nah, kemudian waktu yang Allah berikan kepada kita adalah masa lampau, masa yang akan datang. Ya, jadi masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Nah, tapi masa yang akan datang ini apa itu masih dirasakan oleh Allah. Apa kata Allah? Yang pertama, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang tahu di antara kita ini menjadi rahasia Allah di tempat mana nanti Allah akan tempatkan kita. Apakah kita meninggal di kantor, apakah kita meninggal di pasar, apakah kita meninggal di masjid, apakah kita meninggal sementara ceramah, apakah kita meninggal sementara mendengarkan ceramah, apakah kita meninggal sementara maksiat, atau kita meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah. Ya. Yang kedua, mada takdiru ghadan, tidak ada orang tahu apa yang akan terjadi pada dirinya besok. Ada yang bisa menjamin dirinya besok? Apa kita hidup atau sudah meninggal? Tidak ada. Ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tahun ini naikkan kepada kita apa ini? Apa kata Rasulullah? Ini untuk muhasabah awal tahun. Kata Rasulullah, "Maka yaumu mithlu amsi." Barang siapa yang tahun 2023 sama saja dengan tahun yang lalu, tidak ada peningkatan, jalan di tempat. 2022 malas sholat, 2023 sama saja. 2022 malas ke majelis ilmu, 2023 sama saja. 2022 malas sedekah, 2023 sama saja. 2022 mega pembeda, 2023 kami bumbek. 2022 belum menikah, 2023 sudah menikah, 2023 belum juga. Merugi. mau nih. Tapi, halo, jangan sampai juga 2022 kinerjanya begitu saja, 2023 sama juga kinerjanya begitu. Oh ya, dikategorikan sebagai orang yang berugi. Tapi jangan sampai kita ini menjadi golongan yang kedua. Kata Rasulullah, "Maka yaumu syarrun min amsi." Justru barang siapa di antara kita ini di tahun 2023 lebih melosok bahkan daripada tahun 2022. 2022 bagus kinerjanya, 2022 bagus ibadahnya, 2022 bagus sedekahnya. Sekalinya 2023 makin melosok amal ibadahnya, maka dikategorikan sebagai orang yang dilaknat oleh Allah. Tapi yang kita inginkan golongan yang ketiga, "Maka yaumu khairun min amsi." Siapa yang di antara kita ini paling bagus kualitas amal-amal ibadahnya 2023 daripada 2022, maka dikategorikan sebagai orang yang beruntung di hadapan Allah. 2022 nanti ke masjid kaum orang. Pas 2023 pujian di asal di masjid. Wah, alhamdulillah. 2022 sudah menikah, 2023 bertambah anaknya, ya. Insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah kalian mempersiapkan bekalmu untuk hari esok.
Yang mana ada esok itu? Ketika kelak nanti kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya tutup, saya ingin berkisah ini supaya memotivasi bagi kita semuanya di awal tahun. Ini kisahnya dari Raja Zulkarnain. Ini Raja Zulkarnain Bapak Ibu, ketika ingin melakukan suatu daerah, Raja Zulkarnain mengumpulkan semua pasukannya, memberikan bekal. Kemudian Raja Zulkarnain berkata, wahai seluruh pasukanku, ketika nanti kita berangkat dan tiba di malam hari, ketika kita melintasi sungai, jangan lupa ketika apa yang Anda injakkan, jangan lupa diambil. Ini pembekalannya Raja Zulkarnain. Maksud memberikan pembekalan seluruh pasukan Raja Zulkarnain waktu berangkat. Ketika berangkat, tiba di malam hari melintasi sungai, begitu banyaknya pasukan Raja Zulkarnain ini dibagi menjadi 3. Kelompok yang pertama, ada orang di antara kita ini, kelompok pertama kelompoknya Raja Zulkarnain melintasi sungai di malam hari. Ketika melintasi sungai, dia tidak mengambil apa-apa yang diperintahkan oleh Raja Zulkarnain, karena mereka menganggap bahwa apa yang diperintahkan Raja Zulkarnain untuk diambil adalah hanya batu. Melintasi sungai lewat, tapi dia tidak memindahkan kita raja, dia lewat saja, dia tidak mengambil batu, dia tidak mengambil apa yang diperintahkan raja, lewat. Maka tiba kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini melintasi sungai, dia tidak menyanyikan perintah raja, tapi hanya seperlunya saja. Karena bilang kalau tidak kita tindakan perintahnya raja, macet mati. Kalau tidak kita tindakan perintahnya nanti ibu kepala, macet mati. Pokoknya saja, yang penting jadi. Yang penting angka mati berita, angka dapat bisa. Yang penting tidak malam nanti, saja. Pokoknya hanya asal panas saja, pokoknya asal jadi. Pokoknya dia tidak mengambil banyak, seperlunya saja. Maka tiba kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang paling patuh. Pokoknya apa yang diperintahkan raja, pokoknya semua ini kantongnya penuh. Kenapa? Karena apa yang mereka ambil itu, yang menjadi perintah raja. Maka setibanya di pagi hari Bapak Ibu, Raja Zulkarnain mengumpulkan kembali pasukannya. Kemudian Raja Zulkarnain mengatakan, wahai seluruh pasukanku, kira-kira apa hikmah perjalanan kita semalam? Apa yang saya perintahkan kepada kalian untuk diambil? Kira-kira apakah hikmah yang kalian petik dan terima? Ternyata Bapak Ibu, setelah mereka cek apa yang mereka ambil semalam itu, ternyata merupakan intan dan permata. Apa yang terjadi? Dari 3 golongan ini, golongan yang pertama adalah golongan yang paling menyesal. Kenapa? Karena golongan pertama ini adalah tidak mengambil apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi. Dia bilang, seandainya aku bilang begitu paling, ayo. Kelompok kedua, kelompok ketiga ada yang kata waham ces, ya mana sebenarnya bisa nih. Nah, kelompok pertama ini menyesal. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang tengah-tengah. Dia yang menyesal. Kenapa menyesal? Karena sedikit diambil. Kenapa dia senang? Alhamdulillah kamu walah. Sekalipun sedikit. Nah, kelompok yang paling senang adalah kelompok yang ketiga. Kenapa? Karena kelompok ketiga inilah yang paling banyak yang diambil. Maka ibaratnya dalam kehidupan kita di dunia Bapak Ibu, ada orang 3 golongan. Golongan pertama memanfaatkan kehidupan dunianya ini dengan kesia-siaan. Orang-orang kafir, orang-orang munafik dia mengatakan, mati topi ditai. Kalau ada yang bilang siksa kubur, mati topak mati tak ditai. Kalau ada yang bilang siksa neraka, mati topi ditai, gaji topi. Ikut kayak sok kiamat, jadi topi mati dan ditai. Ini golongan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ada golongan yang kedua di antara kita ini Bapak Ibu. Adalah golongan yang biasa-biasa saja. Istilahnya dia bilang orang masih coba melukan itu, melukan itu, loki itu. Tidak mempersiapkan banyak bekal. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang mempersiapkan bekalnya sebanyak-banyaknya. Makanya inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ada golongan yang Allah
Bapak sebutkan dua. Golongan yang pertama, ada orang di antara kita ini dunia itu saja dulu. Dan ada juga di antara kita ini minta kepada Allah selamat dunia sekaligus selamat di akhirat. Bahagia dunia sekaligus insya Allah bahagia di akhirat. Mudah-mudahan insya Allah apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala di awal tahun 2023 ini insya Allah ada energi bagi kita senantiasa memperbaiki kualitas amal-amal kita jauh lebih baik daripada tahun. Amin ya Rabb. Insya Allah. Yang paling terakhir, mari kita sama-sama mengangkat tangan berdoa. Wabil khusus kita doakan keluarga yang disebutkan tadi itu yang telah mendahului kita atau yang lain. Kita doakan insyaallah almarhum Ibu Yana Tanahu, almarhum Bapak Ibrahim bin Salama, almarhum Bapak Ibrahim Penanggal Haji Danis Saleh, almarhumah Ibu Ukia binti Haji Usman. Ya, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ampunkanlah segala apapun dosa yang telah kami lalui. Ya Allah, ampunkanlah segala apapun aib-aib yang selama ini kami sembunyikan ya Allah. Ampunkanlah segala apapun dosa-dosa kami selama ini ya Allah. Dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dosa kepada sesama kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami mengucapkan kami ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, rezeki yang berberkah, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan ibadah yang kau terima. Ya Allah ya Rahman ya Karim, mungkin ada di antara kami ini tertekan karena penyakit, maka kami mohon kepadamu ya Allah, angkatlah penyakitnya. Ya Allah ya Rahman ya Karim, mungkin ada di antara kami ini ya Allah, kau tertekan dalam rumah tangganya masalah, maka kami mohon kepadamu ya Allah, kerahkanlah di sana masalah-masalah. Ya Allah, mungkin ada di antara kami ini ya Allah yang sementara merintis usaha-usahanya, maka kami mohon kepadamu ya Allah, sukses dan lancarkan usaha-usahanya. Ya Allah ya Rahman ya Karim, mungkin ada di antara kami ini ya Allah yang belum Engkau terima hajatnya, maka kami mohon kepadamu ya Allah, kaulah segala hajat-hajatnya ya Allah, kaulah segala hajat-hajatnya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah kami kesempatan taubat sebelum ajal menjemput. Amin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Ya Allah, tuntunlah hati kami senantiasa baiknya patuh terhadap perintah dan agama-Mu ya Allah. Allahumma ghfir lahum warhamhum ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa orang tua kami yang telah mendahului kami. Ibu Ramla, almarhum Pak Ibrahim, Ibda Haji Danis, Ibu Rukia, Ibu Haji Usman. Wa'afihi wa'afu anhum ya Allah. Ampunkanlah segala khairat dan kesalahan mereka ya Allah. Wa'akrim uzulahum ya Allah. Muliakanlah kedatangan mereka ya Allah dari alam dunia karam kuburnya saat sekarang ini. Wawassi' madakhalahum ya Allah, luaskanlah kemudahan mereka ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum rawdatun min riyadil jinan ya Allah. Jadikanlah kemudahan mereka ya Allah taman dari taman-taman syurga. Wala taj'al qabrahum hufratan mukhniran. Jangan menjadikan kemudahan mereka lubang di antara lubang api neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kamu telah memberikan kami kebaikan dunia kebaikan akhirat. Hilangkanlah kami siksa akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian ceramah singkat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan berkah kita semuanya. Kalau ada kata-kata hikmah, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, itu datangnya dari kita pribadi sebagai manusia biasa. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Buah naga dibagi 4, semoga bermanfaat.
makan cuka dan terasi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bas, tolong dulu. Pak Bas, tolong dulu Bu Ita. Ada yang diangkat ya. Bapak Ibu rekan sekalian yang sangat kami hormati. Tolong dulu. Demikianlah tadi tausiah dan pembacaan oleh Pak Ustaz. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustaz dapat kita amalkan dan dapat bermanfaat bagi kita nanti ke depan. Dalam kesempatan ini saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Parepare yang selama ini telah membimbing kita, mengarahkan kita bukan hanya sebagai atasan, tetapi saudara, adik. Semoga di bawah kepemimpinan Ibu, BKPSDM semakin baik, semakin berkembang dan lebih bermartabat. Amin. Sebelum mengakhiri, saya juga ingin pantun bukan hanya Pak Ustadz ya. Cakep. Ya, tolong yang lain bantu untuk bilang cakep. Pagi digiling menjadi beras. Cakep. Malam gelap nyalakan pelita. Cakep. Mari kita bekerja keras menggapai cita-cita bersama. Cakep. Amin. Jalan-jalan ke Kopangka. Cakep. Banyak dong di dekat lembah. Cakep. Kerja kita mendapat berkah. Cantik. Supaya hidup semakin indah. Amin. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan usiku monasti di taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Lanjutkan dengan makan bersama.